Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billahi wa ala. Alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam tetap kita dijaga kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang khalifah dari khalifah Bani Umayyah, namanya Abu Ja'far al-Mansur rahimahullah ta'ala. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini satu hari memanggil seorang alim di ulama ahli sunnah, namanya Muqatil Ibn Sulaiman rahimahullah ta'ala. Terjadilah dialog antara Abi Mansur dengan seorang alim, seorang ulama di zaman namanya Muqatil Ibn Sulaiman. Abu Mansur atau Abu Ja'far al-Mansur kemudian mengatakan kepada Imam Muqatil, berikan nasihat kepada wahai Imam, yang dengan nasihat itu aku bisa memperbaiki kehidupan. Maka Imam Muqatil mengatakan, ya Abu Ja'far atau ya Khalifah, apakah aku harus memberikan nasihat kepada apa yang ku dengar atau apa yang ku lihat? Maka Khalifah Abu Ja'far al-Mansur katakan, nasihati aku dengan apa yang pernah ku lihat dalam kehidupan. Maka Imam Muqatil menceritakan tentang dua khalifah dari khalifah-khalifah kaum muslimin di zaman Bani Umayyah. Kata Muqatil Ibn Sulaiman, aku pernah melihat Umar bin Abdul Aziz dan juga Hisham ibnu Abdul Malik, karena aku hidup di kedua khalifah ini. Adapun Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, saat dia meninggal dunia, dia kumpulkan 12 anak. Kemudian dia katakan kepada 12 anaknya, usikum bitaqwa, aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah yang membuka segala. Akhirnya kemudian Umar bin Abdul Aziz pun meninggal dunia dalam keadaan tidak mewariskan harta kepada 12 anak. Padahal dia khalifah. Dia seorang khalifah, seorang presiden di sebuah negara. Harusnya kekayaannya melimpah. Tapi saat meninggal dunia, dia hanya berpesan kepada anak-anaknya, jangan meninggalkan harta. Dan dia tidak meninggalkan harta kecuali 18 dinar. Itu pun dipotong dengan kafan dan membeli kuburan. Di mana dia membeli kain kafan dari 18 dinar itu 5 dinar untuk kafan,
dan 4 dinar untuk kubur. Artinya sisanya hanya 9 dinar. Harus dibagi kepada 12 putra. Kemudian Imam Muqatil mengatakan berbeda dengan Umar bin Abdul Aziz, beda pula dengan Hisham ibn Abdul Malik. Adapun Hisham ibn Abdul Malik, seorang khalifah Bani Umayyah, saat meninggal dunia, dia tidak berwasiat apapun kepada putra-putranya. Dan ketika dia meninggal, dia mewariskan banyak harta warisan dalam kehidupannya. Sampai 1 istrinya dari 4 istrinya mendapatkan bagian 80.000 dinar. Itu baru 1 istri. Belum ke-4 istrinya yang lain. Belum pula anak-anak. Belum lagi perhiasan-perhiasan istana. Belum lagi kemudian benda-benda mewah yang dalam istana, dan begitu seterusnya. Artinya Hisham ibn Abdul Malik kaya raya sehingga ketika meninggal dunia, keluarganya mendapatkan harta warisan yang sangat melimpah dan banyak. Tapi kata Imam Muqatil Ibn Sulaiman, tapi subhanallah, setelah lewatnya waktu, aku menyaksikan putra-putra Umar bin Abdul Aziz semuanya menjadi kaya raya. Bahkan satu di antara mereka, apabila ada sebuah jihad dari khalifah, maka mempersiapkan 100 ekor unta dan perbekalannya. Padahal putra-putra Umar bin Abdul Aziz tidak mendapatkan warisan sedikit pun dari ayahnya. Tapi Allah bentangkan kekayaan setelah itu. Tapi demi Allah, kata Imam Muqatil, aku melihat putra-putra Hisham ibn Abdul Malik. Padahal saat meninggal Hisham, mewariskan banyak kekayaan. Tapi setelah berjalannya waktu, aku lihat mereka menjadi para pengemis di pasar-pasar. Lihat bagaimana dua-duanya anak khalifah. Yang satu menjadi kaya raya padahal tidak mendapatkan warisan ayahnya. Yang satu menjadi peminta-minta padahal mewarisi banyak harta dari ayahnya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala saat meninggal dunia, dia berwasiat kepada anak-anaknya untuk tidak meninggalkan takwa. Karena takwa adalah pembuka segalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takwa itu mengurai segalanya dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah yang kemudian menjadi amalan wasiat putra-putra Umar bin Abdul Aziz, senantiasa menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, ahli ibadah, sehingga kemudian Allah bentangkan kekayaan. Tapi sebaliknya putra-putra daripada Hisham ibn Abdul Malik, mereka jauh daripada takwa. Hidupnya poya-poya, penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Allah miskinkan kehidupan. Penggalan kisah dari Imam Muqatil Ibn Sulaiman saat memberikan nasihat kepada Abu Ja'far al-Mansur Khalifatul Muslimin. Bisa kita petik faedah dalam nasihat Imam Muqatil ini, bahwa dalam kehidupan kita itu jangan pernah meninggalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang,
Ya imam, mata, wahai imam, apa sih makna taqwa itu? Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan dengan menyebutkan 4 kalimat. Kalau kita mampu mengamalkan 4 kalimat ini, berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 kalimat ini? Kata Ali radhiyallahu anhu, taqwa adalah al-khawfu minal jalil wal 'amalu bitanzih wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Kata Ali radhiyallahu anhu, taqwa adalah yang pertama al-khawfu minal jalil, menanamkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-jalil yang maha mulia. Kemudian yang kedua, al-amalu bitanzih, berusaha untuk mengamalkan apapun yang diturunkan Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, merasa pasrah, ikhlas dan redha akan semua pemberian Allah walaupun sedikit. Kemudian yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahim, mempersiapkan diri untuk hari setelah kematian menjemput kita. Itulah takwa, kata Imam Ali. Kata Ali radhiyallahu anhu, takwa adalah al-khawfu minal jalil. Yang pertama, penanaman rasa takut yang kita tanamkan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pun muncul, takut kepada Allah itu takut apa? Ulama mengatakan, menanamkan rasa takut dalam hati kepada Allah, pertama takut ketika kita berjumpa dengan Allah. Kita harus menanamkan takut ketika saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan saat kita berjumpa dengan Allah? Pertama ketika salat. Tanamkan perasaan takut, karena salat itu waktu kita berjumpa dengan Allah. Kemudian yang kedua, saat kematian. Karena saat ruh dicabut dari dada kita lewat lisan kita, maka ruh ini akan diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah catatan amal kita akan diletakkan di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan illiyin, ataukah Allah akan letakkan catatan amal kita di tempat yang paling rendah yang disebut dengan sijjin? Makanya para ulama, mereka sangat menakutkan dan menanamkan perasaan takut saat menjelang ajal. Jangan-jangan saat menjelang ajal itulah Allah takdirkan kematiannya tidak di atas husnul khatimah, bahkan sebaliknya di atas su'ul khatimah. Itu yang mereka takutkan. Karena kematian itu adalah saat perjumpaan kedua kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah agar kita diwafatkan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, saat berjumpa di padang mahsyar, di situ Allah datang kepada kita sebagai hakim yang adil. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan ataupun keburukan yang kita amalkan di dunia, di situ kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ la yakhfa 'alaikum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita bisa sembunyi dari dosa, dari pandangan-pandangan manusia, tapi Allah senantiasa melihat kita. Dan nanti akan ditampakkan segalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah akan perjumpaan dengan Allah kelak pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua,
menanamkan takut saat muraqabatullahi azza wa jalla. Muraqabah itu artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Terkadang ini kesalahan orang tua ya kepada anak-anaknya. Apabila anak-anak kita ini melakukan sebuah kesalahan, terkadang anak-anak kita itu ditakut-takuti dengan manusia. Kenapa kau lakukan seperti itu, nak? Bagaimana kalau seandainya orang tuamu tahu? Bagaimana kalau seandainya bapakmu tahu? Bagaimana kalau seandainya polisi tahu? Bagaimana kalau seandainya satpam dan security tahu? Dan tidak pernah orang tua mengatakan kepada anaknya, bagaimana kalau Allah tahu? Ketika kemudian perasaan takut yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak itu kepada perkara-perkara nyata dan tidak kepada perkara-perkara gaib, makanya anak ini tumbuh menjadi orang dewasa, mereka hanya takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ketika melakukan maksiat, entah itu nyolong, entah itu nyuri, entah itu minum, mabuk dan begitu seterusnya, dia tidak akan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hanya takut kalau seandainya diketahui oleh kepolisian karena dia narkoba. Takut kalau seandainya orang tuanya tahu kemudian dia malu, dan tidak pernah merasa takut dengan zat yang mengawasinya, Allah Subhanahu wa taala. Harusnya takut ditanamkan itu bahwa dalam hati kita ada yang mengawasi kita setiap hentakan nafas kita dalam badan kita. Kemudian yang ketiga, takut kepada apa lagi? Takut kepada makar Allah. Banyak manusia yang tidak tahu tentang makar Allah. Pada Allah mengatakan wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Kalian bisa membuat makar, tapi Allah juga punya makar. Dan sebaik-baik makar adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang merencanakan kejahatan, tapi dia tahu perencanaannya itu diketahui Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, mengambil haknya, merampas haknya, menyakiti badannya, menyakiti hatinya dengan lisannya dan begitu seterusnya. Dia tidak paham bahwa wala tahsabannallaha zaliman wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah lalai dari kezaliman yang kalian lakukan. Karena setiap dosa itu ada yang disegerakan di dunia sebelum akhirat. Setiap balasan akan dosa-dosa anak Adam itu ada yang bersifat disegerakan di dunia sebelum akhirat. Salah satunya adalah dosa kezaliman. Makanya ada seorang khalifah namanya Al-Imam Al-Burnuki, Al-Khalid Al-Burnuki. Dahulu di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia diangkat menjadi gubernur di kota Madinah, Khalid Al-Burnuki. Tapi karena banyak kasus saat menjadi gubernur, entah korupsi entah apa, akhirnya ditangkap oleh Harun Ar-Rasyid, kemudian dijembloskan ke dalam penjara bersama anak. Kemudian anaknya ngomong sama bapaknya Al-Burnuki, ya abi, dulu kita dimuliakan manusia, dulu kita dihormati manusia. Apakah harus berakhir seperti ini di penjara? Sekarang manusia menghina dan merendahkan kita. Apa masalahnya wahai ayah? Maka Al-Burnuki mengatakan kepada putranya, wahai ya bunai, wahai putraku, jangan-jangan ini adalah doa-doa orang-orang yang kita zalimi semasa kita berpuasa. Mungkin ada rakyat kita yang tersakiti dengan aturan-aturan
kita. Akhirnya mereka menengadahkan tangan ke langit, kemudian berdoa kecelakaan kepada kita. Boleh jadi ini doa yang melesat dari orang-orang yang kita zalimi. Akhirnya Allah kabulkan semua permintaan mereka. Lihat. Jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah akan makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan al-khawfu minal jali. Menanamkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian Ali radhiyallahu anhu menyebutkan yang kedua, alamat takwa adalah al-amalu bitanzil. Mengamalkan dengan apa yang Allah turunkan kepada kita. Apa yang Allah turunkan kepada kita? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Saya buat analogi dulu. Kalau seandainya ada seorang pengusaha, dia punya pabrik besar. Kemudian sang pengusaha ini hendak safar ke luar negeri. Kemudian memilih di antara kita untuk mengelola perusahaan dengan gaji yang sangat tinggi sekali, asal dia melaksanakan semua perintah pemilik perusahaan. Setelah sang pengusaha ini safar ke luar negeri, dia pun mengirim surat yang isi suratnya adalah tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai wakil perusahaan. Kemudian surat dikirim dan sudah kita terima surat. Kemudian surat itu kita letakkan begitu saja. Kita tidak membacanya, kita tidak melihat apa perintahnya, apa larangannya, diletakkan begitu saja. Kira-kira nih pemilik perusahaan kalau datang kemudian bertanya kepada kita, sudahkah kau amalkan perintah? Sudahkah kau tinggalkan larangan? Kemudian dia mengatakan, aku tidak pernah melihat suratmu, padahal suratnya ada di tangannya. Kira-kira bos itu marah atau tidak? Marah, boleh saja, mungkin tidak akan digaji dan diupah. Dia tidak melaksanakan sebagaimana SOP. Atau mungkin juga kita baca suratnya, tapi hanya dibaca saja. Habis dibaca diletakkan, tapi semua perintah-perintah yang dalam surat itu kita tidak kerjakan. Kira-kira bos marah tidak? Bisa saja dia marah. Atau boleh jadi yang ketiga, karena ini surat dari bos, maka kita takut dengan surat itu, akhirnya kita muliakan suratnya. Kita baca pelan-pelan suratnya, apa kira-kira isi perintah dan larangannya. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya di perusahaan ini, sehingga semua perintah dan larangan bos kita bisa laksanakan. Kira-kira kalau bosnya datang melihat seperti itu, senang atau tidak? Pasti senang kan begitu? Boleh jadi dia berhak mendapatkan upah tinggi dari kinerjanya. Ini sebuah gambaran, contoh kepada makhluk. Walillah matsalul a'la. Tentu permisalan Allah jauh lebih tinggi. Allah sudah menurunkan kepada kita risalah, surat berupa Al-Quran. Kalau seandainya Al-Quran itu yang telah Allah kirim kepada kita, kita letakkan begitu saja. Tidak pernah dilihat Quran, tidak pernah dibaca Quran, tidak pernah direnungkan Quran, tidak pernah diamalkan Qurannya. Kira-kira yang menurunkan Quran marah atau tidak? Semarah. Atau boleh juga yang kedua, ya mungkin kita ambil tuh Quran, kita baca, tapi hanya sekedar dibaca, tidak pun diamalkan perintahnya, tidak pun dijauhi larangannya, hanya sekedar membaca saja. Nunggu Ramadan, orang baca Quran, ikut baca Quran. Nunggu ada orang mati, ada orang baca Quran, ikut baca Quran. Kira-kira nih,
Kalau seandainya ada orang yang hanya membaca surat tapi tak mau mengamalkan isinya, Allah murka atau tidak? Bisa saja Allah murka. Atau yang ketiga, betul-betul kita hormati tu Quran, betul-betul kita baca tu Quran, betul-betul kita pahami tu Quran, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Kira-kira Allah senang atau tidak? Pasti Allah senang. Itulah yang disebut dengan al-amalu bitanzil. Mengamalkan dengan yang Allah turunkan kepada kita dengan 3 perkara. Pertama, mengagungkan Al-Quran. Yang kedua, membaca Quran. Yang ketiga, mengamalkan dan memahami Al-Quran. Al-amalu bitanzil. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Ali radhiyallahu anhu, al-qana'atu bil qalil. Alamat takwa adalah orang yang merasa qana'ah. Qana'ah itu artinya redha dan rela dari yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Qad aflah, sungguh beruntung orang-orang yang diberikan hidayah Islam. Sungguh beruntung orang-orang yang diberikan hidayah Islam. Wa ruziqa kafafan, kemudian diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala kafafan, sehingga dengan rizki yang Allah anugerahkan itu kita tidak menjadi orang yang meminta-minta. Walaupun tidak banyak yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak menjadi pengemis, peminta-minta. Cukup bagi kita apapun yang Allah berikan kepada kita, mau sedikit ataupun banyak. Wa qanna'ahu Allah bima ata. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam hati kita perasaan redha dengan apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Itulah yang disebut dengan qanaah. Inilah yang selama ini hilang di dada-dada kita semuanya. Perasaan qanaah. Diberi banyak, kurang bersyukur. Diberi sedikit, malah kufur. Diberikan kemudahan, tidak bersyukur. Diberikan kesulitan, justru menjadi kufur. Padahal Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan nikmatku tambah, kata Allah. Tapi kalau kalian kufur, azabku yang pedih sudah menunggu kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin menjadi orang kaya itu bisa. Kalau ingin menjadi penguasa yang kaya raya itu bisa. Tapi Nabi tidak melakukan. Coba bayangkan, di akhir-akhir kehidupan Nabi, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi itu pengusaha sukses. Karena seluruh kekayaan Khadijah itu dipegang Nabi dan dimainkan bisnis oleh Nabi SAW, sehingga dia menjadi orang paling kaya di kota Mekah. Tapi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kekayaan itu lenyap karena diperuntukkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedekahkan kepada fakir miskin. Dia membantu orang-orang yang kesulitan. Dia membayarkan hutang-hutang para sahabat, dan begitu seterusnya. Akhirnya lambat laun harta Nabi SAW sedikit demi sedikit habis. Saat hijrah ke Madinah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma sabi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu an hajat. Nabi tidak pernah kenyang setelah dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan Rasul pernah 3 bulan berturut-turut, kata Aisyah,
al-hilalu tilwal hilal tilwal hilal. Datang bulan, kemudian datang bulan lagi, kemudian datang bulan lagi, sampai 3 bulan berturut-turut. Di dapur kami, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada satupun asap yang mengepul di atas atap rumah kami. Maknanya tidak ada yang dimasak. Kami hanya memakan tamar dan juga air putih saja, kurma kering dan air mengalir. Selama 3 bulan Rasul hanya itu yang dikonsumsi dalam makanan. Padahal dia adalah pemimpinnya para nabi. Padahal dia orang yang paling mulia dari seluruh manusia mulia. Tapi kehidupannya lihat, sangat sederhana. Apakah Rasul tidak bisa kaya? Bisa Rasul kaya. Bagaimana Rasul tidak bisa kaya? Dia menguasai Mekah dan Madinah. Semua orang tunduk kepada Rasul. Kalau Rasul mau minta pajak kepada rakyat, bisa saja. Tapi tidak lakukan Nabi SAW. Rasul ingin mengajarkan kepada kita sifat qanaah dalam hidup. Sifat supaya kita redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kebanyakan kita ini, karena dihadapkan dengan persaingan duniawi, akhirnya berlomba-lomba di dalamnya, perasaan itu hilang dan tidak tersisa dalam hati kita. Karena begini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang kalau sudah masuk dalam perlombaan sirkuit dunia ini, yang namanya berlomba dalam urusan dunia ini tidak ada titiknya. Yang ada hanya koma, 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 dan koma. Karena dunia itu tidak mungkin puas untuk dicari. Betapa banyak orang yang menghayal. Ya ini mungkin masih yang baik-baik lah yang menghayal. Masih orang baik. Kalau orang jahat mungkin hayalannya berbeda. Betapa banyak orang-orang yang baik menghayal. Dari yang tidak punya rumah mengatakan, kalau saya punya rumah, saya pasti akan beribadah. Setelah Allah berikan rumah, tak ibadah-ibadah itu. Kemudian dia berpikir, kalau saya punya rumah dan sudah punya rumah, oh masih kurang, masih pengen punya kendaraan. Allah beri itu kendaraan, tak juga dia ibadah. Setelah Allah beri kendaraan, dia berpikir juga, pengen punya usaha yang layak. Akhirnya rizkinya dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla, mulailah dia menjadi kaya. Tak juga ibadah juga, justru semakin kaya semakin bejat. Karena innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Jangan sekali-kali engkau ini melampaui batas ketika kekayaan dibentangkan kepada. Itulah manusia. Persis seperti yang dikatakan Nabi SAW, bahwa kalau seandainya manusia diberikan 2 lembah dan isinya emas, pasti dia akan meminta lembah yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan begitu seterusnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia baru berhenti mengejar dunia itu kalau jasadnya sudah ditelan kubur. Begitu memang sifat manusia. Padahal sebenarnya dunia ini sesuatu yang fana dan akhirat itu sesuatu yang kekal. Apapun yang di dunia ini pasti membosankan. Apapun yang di dunia ini pasti ada limit waktu yang dia akan rasakan. Contoh seandainya ada orang berpikir, karena kesenangan dunia ini kan hanya sisi sudut pandang manusia saja. Si kaya memandang orang miskin senang hidupnya, si miskin pula memandang orang kaya senang hidup. Kan begitu, hanya bolak-balik saja itu sebenarnya. Banyak orang-orang yang sudah di atas puncak kekayaannya, akhirnya apa? Hidupnya sederhana, pakai kolor, pakai oblong, sederhana hidup, dan berpikir bahwa masih enak orang miskin. Si miskin pula melihat orang kaya enak kali itu orang kaya, pakai mobil kemana-mana, pakai AC di mana-mana. Keinginannya tinggal minta dan begitu seterusnya. Jadi kesenangan dunia itu hanya ada di sudut pandang manusia saja. Manusia memandang mungkin orang yang jualan kepada orang yang penjual yang lainnya, kok enak ya kok jualan itu. Mungkin penjual lain mengatakan kok yang enak. Sampai-sampai saya pribadi, dulu waktu saya kecil itu,
di Jawa Barat. Saya itu suka makan karedok. Orang Jawa tahu lah karedok, lotek karedok. Waktu SD itu makan lotek karedok bukannya lezat. Pokoknya kalau dikasih uang pasti tinggi beli. Setelah tua begini, pulang kampung, carilah tukang karedok. Saya beli karedok di sini. Biasa-biasa saja rasanya. Kenapa kemudian rasa ketika kecil kita makan kayaknya lezat begitu kan? Setelah tua kita rasakan masak makanan yang sama, penjual yang sama, beda pula lidah kita. Boleh jadi mungkin waktu kecil lidah kita masih baru, dan sudah tua ini macam-macam masuk ke lidah kita. Ya rokoknya, ya narkobanya, ya minumnya, maboknya. Itu pula mungkin jadi akhirnya yang tadinya makanan-makanan lezat pula jadi tidak enak. Atau mungkin suasananya kita tidak tahu. Tapi dengan contoh seperti ini menunjukkan bahwa dunia ini akan berubah. Gitu maksudnya. Ini hal yang kecil saja bisa berubah. Contohlah Anda menikah dengan istri Anda. Mungkin di awal pernikahan senang-senang saja, happy-happy saja kan? Sebulan, 2 bulan, coba setahun, 2 tahun, apalagi sampai puluhan tahun. Rasa itu terkadang hilang, karena itulah dunia. Dunia ini ada batas waktu. Beda pula dengan surga yang tidak ada batas waktu. Intinya bahwa alamat takwa yang ketiga adalah al-qana'atu bil qadar. Cobalah redha dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Dan yang terakhir, kata Ali radhiyallahu an, al-isti'dad li yaumir rahim. Persiapkan hidup untuk setelah kematian kita. Saya, bapak ataupun ibu-ibu ataupun siapa, hidup di dunia ini ada batas umur yang Allah sudah tetapkan. Sepanjang-panjangnya umur manusia, anggaplah Nabi Nuh. Itu manusia yang paling panjang umurnya itu Nabi Nuh. Melebihi Adam bapaknya. Ada yang mengatakan 1400 tahun, ada yang mengatakan 1500 tahun, ada yang mengatakan 1782 tahun. Itu usia Nuh. Pertanyaannya, di mana Nabi Nuh sekarang? Di mana Nabi Nuh? Berada di bawah tanah, meninggal juga. Sepanjang-panjangnya umur manusia itu ada batas waktu umur, pasti mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hei Muhammad, engkau akan mati sebagaimana mereka umatmu juga akan mati. Karena Allah yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Dan Allah katakan aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kau berada, kematian itu mengejar kita walaupun kau bentengi dengan benteng yang sangat kokoh, pasti kematian itu menjemput kalian. Secanggih apapun peralatan di zaman sekarang dalam ilmu kedokteran, farmasi dan kesehatan, sehebat apapun penemuan obat-obatan sehingga ditemukan obat yang mampu mengobati penyakit yang dulu dianggap luar biasa, sekarang dianggap penyakit biasa, tetap saja kematian tidak bisa ditangkal dengan perkara-perkara itu. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur, pas waktunya. Kalau seandainya umur kita sudah dibatasi, apalagi Rasul mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70, umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja, dan yang sedikit lewat daripada 70 tahun. Artinya kita sudah ada bayang-bayang. Kalau seandainya di antara kita yang berusia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sementara Rasul membatasi limitnya 70 tahun, kan kita sudah tahu tuh. Oh, berarti umur saya sudah setengah abad. Oh, berarti umur saya sudah separuh lebih. Oh, berarti umur saya sudah 2/3 lebih. Oh, berarti tinggal sisanya 1/3 saja. Atau mungkin 2/3, dan begitu seterusnya. Kan kita bisa memperkirakan kematian kita. Walaupun kita tidak tahu kapan mati dan di mana, tapi memperkirakan bisa. Karena dengan
angka yang Nabi SAW katakan tadi. Umpamanya kita umurnya 60 tahun kata Rasul, umur umatku 60 sampai 70 tahun saja. Berarti ke 60 sampai 70 tahun hati-hati. Tinggal 10 tahun lagi. Kalaupun Allah lewatkan 70 tahun itu tak banyak. Kalau usia kita sudah tahu dan kita bisa saksikan kan di depan mata kita, ada tetangga kita di usia 20 tahun dia mati. Ada tetangga kita di usia 30 tahun dia mati. Ada tetangga kita di usia 40 tahun kita mati. Artinya kan kenyataan kematian itu ada di depan kita. Kalau sudah tahu bahwa kematian itu sebuah kepastian dan tidak memandang usia kepada siapapun, lah dari sini seorang yang cerdas kata Rasul, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Rasul adalah orang-orang yang senantiasa introspeksi dirinya, di mana hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, di mana besok harus lebih baik daripada hari ini. Wa amila lima ba'dal maut, kemudian berusaha untuk mengamalkan apapun amalan untuk menjadi bekal setelah kematian. Itulah orang cerdas. Bahwa ada perjalanan yang jauh lebih panjang dibandingkan perjalanan dunia. Maka alamat takwa kata Ali radhiyallahu anhu adalah persiapan diri sebelum ajal menjemput, dan itu hanya dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Bertakwalah, berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan manfaatnya ini bisa sampaikan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.